Oke, silakan. Ketua kelas boleh siapkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam dan Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar anak Bapak? baik. Baik, ada yang kurang baik? Kenapa kurang baik? Cuma berarti Pak. Duitnya nggak ada. Boleh di. Oke, dah. Kalau nggak ada duit, oke. Hari ini siapa yang tidak hadir ini? Siapa di Berarti yang tidak hadir totalnya berapa? 5 orang. Oke, baik. Ya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan belajar kita. Topiknya lembaga Bapak juga udah KPPG, jadi maksud kita agak terganggu. Tapi Bapak tidak bisa hadir karena harus mengikuti perkuliahan. Bahasa Indonesia, Bu. Siapa, Bu? Ya, kita coba. Udah tadi, Bu. Sebelum memulai kita akan coba lihat dulu satu lagu. Ini adalah lagu nasional. Jadi semuanya silakan boleh berdiri. Lagu ini cukup familiar. Jadi mari kita ikuti bersama dengan suara terbaik kita. Semuanya boleh tepuk tangan dulu. Oke, ini lagunya memang agak sulit karena ini lagunya pop, iya kan? Sesuai. Nah, tapi dari lagu itu kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Lagu membela membela negara zaman dulu iya, pahlawan bisa berperang. Sekarang kan zaman udah merdeka. Lalu gimana kita membela negara? Tidak korupsi, tidak membeda-bedakan apa? Agama, suku, ras, nah dan sebagainya. Orang menganggap aku orang Minang, aku yang terbaik, paling keras. Atau menganggap agamanya yang paling benar, agama orang lain itu semuanya sesat. Itu juga suatu ya. Satu lagi ngecek warna kulit teman. Karena dia agak hitam, jadinya ya. Oke. Jadi mari kita sama-sama membela negara lewat juga belajar keras, belajar sungguh-sungguh.
ke sekolah jangan hanya untuk menghabiskan umur. Tidak ada yang boleh juga sesuatu yang kurang tepat. Bapak semuanya harus punya mimpi. Kalau udah gede aku mau jadi apa? Kalau punya mimpi, pasti kita akan lebih semangat untuk mengejarnya. Tapi kalau ada orang, ya udahlah mengalir aja hidup, mau jadi apa gede, ya udahlah terserah. Maka usaha juga nggak ada. Nah, sekarang kita coba lihat dulu slide-nya Bapak. Di sini ada satu. Yuk, semangat bagi yang malas-malasan. Bilang sama dirinya. Semangat. Andre, semangat. Semangat, Andre. Coba ngomong sama dirinya. Siapa namanya? Bilang sama dirinya. 1, 2, 3. Semangat. Jangan semangati teman, tapi dirinya nggak disemangati. Yuk, bilang sama dirinya masing-masing. Siapa nama anak Bapak ini? Siapa? Mahardika. Mahardika. Oke. Mahardika semangat yuk. Bilang gitu sama dirinya. Karena sering baterai nih Bapak lihat. Oke. Kalau kita lihat gambar di situ, semakin cerdas, maka akan semakin. Sebaliknya, semakin tidak cerdas maka akan semakin tidak bermanfaat alias jadi beban. Beban di mana? Di kelompok, di diskusi. Misalnya, tanda-tanda kalau kamu jadi beban itu adalah ketika bagi kelompok dan kamu ada kelompok mereka. Aduh, dia lagi satu kelompok mampus. Nanti kamu udah masuk kategori beban. Tapi kalau kamu bisa masuk ke kelompok itu dan temannya bilang, yes, dia kelompok kita. Nanti kamu hari ini tunjukin kalau kamu lebih berguna, tidak jadi beban. Ya, nanti akan ada belajar kelompok, tunjukin kalau kamu bisa. Satu lagi, gak ada yang lebih senang pergi ke sekolah, kemudian ketemu guru dan belajar. Libur itu enak karena hanya sekali-sekali. Kalau kamu libur terus-menerus, kamu akan pusing juga di rumah. Saya sama Bapak. Hanya sekali-sekali aja enak libur. Itu cerita dari guru. Jadi guru juga sebenarnya muak pergi ke sekolah tiap hari. Di usia tua mereka. Kalau masih muda seperti Bapak mungkin masih semangat ke sekolah. Tapi guru-guru yang udah mau pensiun biasanya agak malas. Tapi ketika mereka udah pensiun, ternyata lebih malas lagi tinggal di rumah. Gak ada kegiatan. Yang biasanya tiap pagi bermake up, sekarang setelah pensiun pakai daster aja di rumah. Nah, kita mau nonton satu video dulu? Mau? Ya. Masjid Istiqlal turut terlibat dalam perayaan Natal di Katedral Jakarta. Masjid Istiqlal kembali menyediakan lahan parkir bagi warga Nasrani yang menjalani ibadah Natal. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pengurus Masjid Istiqlal kembali menunjukkan lahan parkir untuk pelaksanaan acara Natal di Katedral Jakarta. Petugas Masjid Istiqlal pun membantu menyeberangkan jemaat yang akan merayakan Natal sampai ke gereja. Kami selalu berkoordinasi, tidak hanya pada saat menjelang Natal. Koordinasi itu ada, terutama dari segi pengamanan. Khusus untuk hari Natal ini, mereka tentunya walaupun sudah pasti kami izinkan, tetapi kan ada administrasi, ada surat pemberitahuan sebelumnya, dan itu sudah mereka lakukan, ya, untuk menggunakan lahan parkir di Masjid Istiqlal. Dan meminta ke petugas kami, petugas parkir atau petugas keamanan untuk membantu kelancaran acara Natal yang akan dilaksanakan esok hari. Selain mendapat lahan parkir seluas 4 hektar dari pengurus Masjid Istiqlal, jemaat katedral tidak perlu khawatir kehabisan lahan parkir, sebab jemaat katedral masih bisa menitipkan kendaraan selama beribadah di lokasi lain. Yang pertama, sudah bertahun-tahun kita selalu kerjasama dengan Istiqlal, dan itu sangat cukup. Dan
banyak bisa masuk di sana. Terus kemudian yang kedua bisa di Bekang, di tentara di samping sini. Terus kemudian di Ursula, SMA itu Ursula, dan kemudian juga bisa di kantor pos, dan beberapa juga bisa di lapangan banteng. Selain pengurus Masjid Istiqlal, biasanya organisasi Islam seperti Banser NU juga terlibat dalam pengamanan ibadah Natal. Gloria Angelin, Jakarta. Oke, cukup. Dari video tadi apa kira-kira yang kamu lihat di sana? Baru-baru ini ada informasi kalau ada satu masjid di Jakarta kebakaran. Iya Pak. Namanya Masjid. Jadi masjid ini atapnya kebakaran. Yang itu, yang kita tonton ini. Ada juga Pak. Ini termasuk salah satu masjid terbaik di Indonesia. Biasanya kalau petinggi-petinggi tamu dari luar negeri yang beragama Islam dibawa sholat ke sini, karena memang luas ini. Nah, di depannya bertepatan itu ada satu apa? Gereja. Nah, ini gambar. Itu masjidnya tuh yang belakang. Ini mesinnya, ini gerejanya. Jadi mereka berhadapan-hadapan. Yang unik dari video yang kita tonton tadi adalah mereka saling menghargai, tolong menolong. Wah, ini luar biasa. Jadi saat Lebaran, biasanya petugas parkir itu adalah orang Kristen yang dari gereja. Saat Lebaran, sholat Id. Sebaliknya, saat Natal, orang Muslim yang tukang parkir dan memberikan parkir lahan masjidnya. Pekanbaru kapan bisa begitu ya? Ya, tentu kita berharap kamu nanti yang jadi pelopor. Tahu pelopor? Tahu. Kamu yang membawa itu, yang membawa toleransi. Nah, ini tujuan belajar kita. Bapak minta nih yang pegang, ya, yang di samping Haikal. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning PBL, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian lembaga agama dengan baik, menjelaskan fungsi lembaga agama dengan baik, menganalis pemecahan lembaga agama dengan benar, menyajikan hasil analis pemecahan masalah yang terjadi pada lembaga agama dengan baik. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Zaifah. Masing-masing anak Bapak ngerti apa itu lembaga agama, apa fungsinya, dan Bapak nanti akan kasih satu masalah dan kamu diskusikan gimana cara menyelesaikannya. Nah, satu lagi. Kenapa sih kita perlu belajar ini? Bapak minta yang baju batik. Ya, tapi bajunya beda ya. Bapak minta siapa namanya tadi? Andre, Firdaus, silakan dibacakan. Pentingnya kompetensi yang akan dicapai. 1. Kita bisa mengerti lembaga agama. 2. Kita bisa hidup damai di tengah perbedaan. 3. Memiliki jiwa toleransi yang tinggi dan saling mendukung di tengah perbedaan. Setelah selesai belajar, Bapak berharap Anda sekalian jadinya memiliki toleransi. Bagaimana kita menganggap bahwa yang lain juga penting, yang berbeda nggak harus menjelek-jelekan. Nah, ini garis besar pembelajaran kita. Yang pertama, kelas pembelajaran kita nanti akan diskusi. Yang kedua, Bapak nanti minta kamu untuk membuat peta konsep atau mind mapping di kertas yang sudah Bapak minta kamu bawa. Nanti kamu akan tulis menggunakan Speedo atau Twin juga boleh, Twin pen. Berikutnya, nanti kamu akan presentasikan di depan hasil diskusi kamu. Dalam mempresentasikan, Bapak berharap tidak membaca lagi. Gimana caranya supaya bisa nggak membaca? Jangan menghafal, tapi ingat apa aja sih di situ masalahnya dan gimana cara. Kalau menghafal, kalau kamu lupa kata pertama, biasanya buyar sepanjang diskusi. Tapi kalau kamu ingat, oh sebaiknya begini, sebaiknya begini, nanti kamu bisa praktek.
Dan Bapak akan menilai kamu proses diskusi dan proses ya tampil di depan. Nanti kamu juga berkesempatan menilai teman kamu. Jadi kalau teman-temannya yang main numpang nama aja, kamu bisa kasih nilainya yang rendah. Tapi jangan kasih nilai karena unsur sakit hati. Bisa jadi misalnya nama orang tua kamu disebut-sebut tadi, tiba-tiba kasih nilainya 0 padahal aktif selama diskusi, nggak boleh ya. Nah, pertama, kira-kira apa sih contoh dari lembaga agama itu? Kemarin udah belajar nih dengan Bu Asri. Apa? Udah belajar dengan Bu Asri? Gimana? Ya, ada tentang lembaga agama. Yang kedua. Yang kedua tadi, apa dari lembaga agama? Tentu ini juga berarti masih belum juga karena belum pernah belajar. Nah, kita akan perhatikan dua di sini video. Yang pertama, jadi punya dua video ini. Untuk yang pertama, nanti yang membahas ini adalah kelompok 1, 3, dan 5. Kelompok kedua akan bahas masalah yang ada di video kedua, 4, dan 5. Kemarin ada 6 kelompok kan? Kelompok 1, tunjuk tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, syukur sudah ingat semuanya. Kita perhatikan video ini. Kamu fokus ke video yang itu jadi masalah kamu. Kita akan coba lihat yang pertama itu adalah ini. Penolakan pembangunan gereja HKBP di Cilegon Banten terkuat saat akan lalu sekelompok warga mendatangi gedung DPRD dan bertemu wali kota Heri Agustiawan. Wali kota sempat ikut menandatangani penolakan pembangunan gereja di sebuah kain putih. Dia bilang hal itu untuk memenuhi keinginan masyarakat kota Cilegon yang terdiri dari ulama hingga ormas. Dalam sebuah orasi, warga memang meminta wali kota Cilegon tegas menolak pembangunan HKBP Maranatha. Kami lakukan tentang ketentuan pendirian rumah ibadah di daerah Cilegon. Dengan secara tegas dan dengan putusan wali kota. Stop! Mana membangun gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Menteri Agama Yakut Holil Komas angkat bicara. Menak ingin publik pembangunan gereja segera dicari solusinya. Menak mengaku sudah mendapatkan laporan awal soal penolakan pembangunan gereja. Dalam rilis Kemenak, Yakut bilang beragam perspektif akan kita diskusikan bersama, baik dari aspek regulasi, kesejarahan, dan masing-masing relevansinya dalam konteks kehidupan kebangsaan masa kini. Insya Allah, solusi terbaiknya akan bisa segera dicapai. Solusi terbaik memang sangat diharapkan Menteri Agama, yang ia yakin akan ada jalan keluarnya. Tim Liputan Kompas TV. Nah, dari video tadi kira-kira apa yang bisa kamu lihat di sini? Tidak ada toleransi. Siapa lagi yang mau kasih pendapatnya tentang video tadi? Tidak? Oke, sama ya. Tidak adil dalam pembangunan beribadah. Nah, tidak adil dalam pembangunan tempat ibadah. Jadi itu adalah salah satu kota yang ada di Jawa, namanya Cilegon, dekat dengan DKI. Nah, sebenarnya di sana sudah banyak penduduk yang Kristen, mungkin sudah 1.000 atau 10.000. Tetapi sampai sekarang belum ada satupun gereja di daerah itu, di Cilegon itu. Kamu lihat tadi, wali kotanya justru ikut tanda tangan mendukung penolakan. Nanti kamu akan coba pikirkan gimana solusinya. Yang kedua, ini agak unik. Beberapa waktu belakangan kabar soal pembangunan
permohonan pernikahan beda agama di Jakarta Selatan yang dikabulkan jadi perbincangan warganet di media sosial. Merespons hal ini, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menyatakan pihaknya hanya mencatatkan bukan mengesahkan. Dikutip dari Kompas.com, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakroah menjelaskan, Dukcapil tak berwenang untuk mengesahkan pernikahan beda agama. Menurut Zudan, Dukcapil hanya bertugas untuk mencatatkan perkawinan, termasuk yang ditetapkan oleh pengadilan. Zudan menjelaskan, Dukcapil berpegang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam mencatatkan perkawinan. Dalam undang-undang tersebut, perkawinan yang sah wajib dilaporkan ke pencatatan sipil paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut, sudah menambahkan pada pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pejabat pemerintahan wajib mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, ia menegaskan dalam hal ini, Dukcapil hanya mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, bukan mengesahkan pernikahan beda agama. Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja mengabulkan gugatan pasangan beda agama berinisial DRS dan JN. DRS yang memeluk agama Kristen menikah dengan JN yang beragama Islam di Gereja Kristen Nusantara pada 31 Mei 2022. Lalu pada 27 Juni, keduanya melayangkan gugatan ke PN Jaksel agar pengadilan bisa menyatakan perkawinan mereka sah dan bisa dicatatkan. Meski mengabulkan agar Dukcapil mencatatkan perkawinan keduanya, Majelis Hakim menolak mengabulkan permohonan DRS dan JN agar pengadilan bisa menyatakan perkawinan mereka sah. Nah, kalau yang kedua ini apa di situ? Menikah beda agama. Oke. Nah, agak unik memang kalau nikah beda agama. Tapi syukurnya di Indonesia masih ada aturan yang jelas. Jadi tadi di situ dibilang catatan sipil tidak bolehkan. Ya, kalau kita berkaca ke negara-negara maju, misalnya ke Amerika, itu boleh. Jangankan nikah beda agama, nikah sesama jenis pun lagi Pak. ya. Yang lucu itu kalau mereka asuh anak. Terus anaknya itu mau manggil mama yang mana, yang bapak yang mana, orang dua-duanya pakai kumis. Lalu si anak akan bingung identitas dirinya. Kita bisa normal begini karena kita tahu, oh ini mamaku yang panjang rambut, yang pakai lipstik, yang masak. Oh ini bapakku yang pekat, kerja keras, usaha melindungi keluarga kami. Tapi kalau mereka, dia lihat bapaknya pendek rambutnya, dia lihat mamanya pendek juga rambutnya. Akhirnya si anak bingung. Kemungkinan besar anaknya juga akan pecinta sejenis juga. Karena apa? Kita mencintai lawan jenis kita karena kita melihat bapak dan mama kita. Oh berarti yang cocok juga adalah pria dengan wanita. Ini kalau dia dibesarkan di keluarga pria dengan pria, oh berarti seperti ini keluarga. Dia akan mencari juga nanti yang suami juga. Jadi bukan suami istri tapi suami. Oke. Nah, sekarang Bapak kita akan memasuki sesi kelompok. Jadi silakan duduk sesuai kelompoknya. Tapi sebelumnya Bapak perlu tunjukkan ini sebelum nanti belajar kelompok. Jadi nanti Bapak cari dulu. Oke, nanti gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi nanti yang di tengah itu adalah lembaga agama. Di sini juga lembaga agama, di sini juga lembaga agama. Boleh nggak Pak selain itu? Boleh. Kalau kamu punya kreasi sendiri, boleh. Ya, tapi manfaatkan ininya dengan baik, kertasnya. Jangan hurufnya kecil-kecil, tapi yang sisa banyak. Jadi manfaatin, belajar manfaatin dengan baik.
Silakan boleh seperti ini, boleh juga kalau Bapak punya ide ya. Sekarang silakan di sini kelompok 1, di sini kelompok 2 yang di depan, di belakang kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan di sini kelompok 6. Silakan ganti tempat duduk. Bawa bukunya saja, jangan digeser bangkunya. Karena itu baru sampai mejanya. Ya, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, yang kita pilih. 1. Berarti materi kalian tadi videonya adalah tentang penolakan gereja. ini kelompok berapa nak? Kelompok 2 tentang nikah berarti ya. Ini bahannya. Silakan dicari. Ini ada pertanyaannya. Ini yang akan ditulis di sini. Nanti bisa temukan di sini. Kelompok 3 tentang apa? Ya, tapi yang gereja ya, penolakan gereja. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nah ini yang perlu diskusikan dan buat di sini. Jadi nggak akan buat seperti main mapping kan, yang namanya lembaga. Ya. Di sini juga ada bahannya. Jadi nanti pertanyaan ini akan dijawab. Penolakan gereja itu nanti kita di sini ada beberapa pertanyaan yang dijawab dalam bentuk mapping. Kemudian beberapa pertanyaan juga kamu bisa temukan jawabannya di bahan ajar yang bawa saya. Tapi ada beberapa itu yang perlu harus kamu diskusikan. Silakan dibaca aja ini. Ya. Dosa. Tapi sebaiknya di sini ini dong di laporannya kasih nomornya supaya tahu itu ya. Ini kelompok apa nak? 6 tentang ingat nggak? Pernikahan beda. Ini di sini Bapak sediakan beberapa soal. Kamu perlu temukan jawabannya. Temukan jawabannya bisa di bahan ajar, tapi ada beberapa juga yang harus kamu diskusikan. Ya, nanti silakan buat di sini yang punya lembaga agama, kemudian buat jawabannya terserah di mana. Tapi kasih nomornya enaknya, supaya Bapak tahu itu jawaban yang benar. Ya, tulis
dulu nama nilainya. Nanti juga kamu berkesempatan tadi yang saya sampaikan nilai teman-teman. Karena nilainya begini. Namanya siapa? Teman yang lain nilai 1. Nilainya dari 1 sampai 5. 1 itu sangat kurang, 2 itu kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Itu juga kamu nanti teman yang lain akan nilai. Jadi kan temannya akan berkesempatan menilai teman. Kalau temannya main-main, nggak aktif, kasih nilai yang sesuai. Ini kalian tentang pernikahan beda agama. Bisa kemudian jawabannya ada beberapa di manajer yang kau persediakan, tapi ada beberapa juga yang harus kamu diskusikan tentang penolakan. Silakan nanti ya, Bapak kalau kurang jelas nanti Bapak akan. Ya, sekalian. Nah, ternyata yang mendesain begitu, kalian boleh sampai nanti ya. Jadi, tapi jawabnya jangan diingat-ingat begitu. Nanti ngomong-ngomong itu. Nih, adalah bahan ke sana. Pengertian. Berarti ini lembaga agama, ini baru pengertian. Mana nih yang nulis? Bukan nutulennya. Ini pengertian nih. Cari apanya? Jawabannya. Tulis dulu nama kelompoknya. Udah. Tulis fungsi. Supaya yang lainnya yang bagian. Nah, ini baru sikap. Ya. Jadi waktu notulennya sudah Nah, ini bagaimana seandainya kelompok kalian menjadi warga yang lainnya silakan cari wali kota tapi sebaiknya jangan bagaimana pendapat masing-masing. Jadi nanti notulennya tinggal pindahin. Nah, ini yang terakhir ini nanti secara yang klaim nilai buruk apa? Apa yang bang? Apa gitu ya? Udah gambar-gambar. tetap melaksanakan yang beda agama. Toleransi Kultur mereka jadi Thank you.
Ya kebanyakan sudah. Nah, tapi bisa memikirkan lagi akibat-akibat yang lain. Nah, tapi kalau di depan kamu nggak perlu hafal ini. Udah tahu apa kan? Kalau bilang nggak perlu hafal. Silakan didiskusikan yang lainnya. Gimana? Aru, oh ini nomor video penolakan itu ya? Nomor 3. Bagaimana perasaan kamu melihat itu? Jadi kebayang ya, kalau sekiranya masjid yang ditolak, itu pasti lebih terasa lagi. Itu karena itu adalah agama Kristen, bapak agama Kristen dan gereja yang ditolak, rasanya itu kok kesel gitu. Supaya keselnya terasa, coba bayangin kalau masjid yang ditolak. Kita mau ibadah harus keluar kota. Nah, kemudian nanti berikutnya misalnya kalian gimana cara menangani itu? Kayaknya sih ini coba diskusikan gimana cara mengatasi gimana? Ada masalah? Nomor 3, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya nomor 3? Oke. Coba diskusikan dengan teman-teman gimana pengalaman kalian. Jadi di situ kamu bisa bayangin sekiranya masjid yang ditolak di Roma. Respon kamu gimana ya? Kebetulan tadi yang ditolak itu adalah gereja. Jadi orang Kristen bisa merasakan sekali bagaimana rasanya gereja ditolak. Kamu yang Muslim coba masjid ditolak. Mana sih? Boleh, boleh. Open gak usah dicatat, langsung karya mana yang mau kalau itu kan udah ada catatannya. Yang bapak bilang tadi dicatat itu kalau nggak ada tercatat di situ. Takutnya misalnya nomor 3, diskusikan dengan teman kamu bagaimana tanggapan kalian terhadap pernikahan beda agama. Takutnya waktu seperti ini kalian sampaikan lancar sekali gitu. Udah mau nulis apa tadi ya, apa tadi ya. Emang masih lancar itu kan udah tinggal lingkari aja. Menyimpang. Kenapa Apa nama aku Zaim? ZAIM ALF.
Ini ya, di mana? 1, 2, 3, Kalau dulu nggak mau gimana? Nggak usah tahu. Tahu. Atau solusi lain yang bisa kalian tawarkan supaya nggak nikah beda agama, apa yang bisa dikatakan? Nggak apa-apa. Cepat ya, kita tinggal 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. Ya. Kami akan menceritakan ini. Ini bisa. Ya, jadi kalau kalian di luar kecil belum, ada orang yang mau bangunan gereja harusnya kalian kemana? Jadi masalahnya ada. Oh, di sana ada. Oke, jadi waktunya sudah selesai. Kita akan presentasi satu kelompok ke depan. Semuanya nanti maju. Sekarang tentukan siapa yang jadi moderator, siapa yang jawab nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, tentukan sekarang supaya nanti jangan bingung di depan. Nah, ingat seperti yang Bapak sampaikan, bukan dihafal. Nanti kalau lupa kata pertamanya kamu bisa lupa semuanya, kelabakan. Setelah kamu baca, apa yang kamu ingat? Sama seperti nonton TV. Biasanya nonton film, apa yang kita ingat itu yang kita ceritain. Ya? Kalau begitu, yang pertama kita akan coba saksikan kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1. Siapa dari kelompok 1? Maju ke depan. Yang lain silakan perhatikan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kalau ada yang nanya, Bapak kasih nilai tambahan. Siapa yang nanya, Bapak kasih nilai tambahan. Nah, sebentar. Itunya kita akan lihat di papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Latihan lembaga agama merupakan bagian dari praktik kepercayaan masyarakat yang terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan Yang lain silakan perhatikan dulu. Fungsi lembaga agama sebagai pedoman sebagai pedoman hidup bagi manusia yang baik dalam kehidupan sebagai pribadi dalam hubungan dengan manusia lain dalam hubungan dengan alam yang baik dan juga hubungan antara manusia dengan manusia. Baik, kita ngobrol dulu itu ya. Tiga, jadi
mencari surat pengizinan pembangunan untuk bisa membangun gereja untuk beribadah umat Kristen. Ada yang mau bertanya? Maka ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, tidak ada. Tidak ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini moderatornya ganti-ganti nih. Ya, sebentar. Andre, Pak. Evan. Ini baca Evan. Oh, berarti aslinya Aldin. Mana? Aktif. Andre betul, Pak. Terus. Aktif ya. Apri. Oke, yang sakit itu siapa? Ini Adi. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Silakan duduk, itu dilepas. Nah, ingat, kalau kamu bertanya, maka Bapak akan kasih nilai tambah. Perhatikan teman yang di depan. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan. Kalau mau dapat nilai tambahan, silakan bertanya. Waktu nempel dikat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, lembaga agama adalah sistem keyakinan. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dipahami. Nomor 2, beberapa fungsi lembaga agama yaitu sebagai pedoman hidup, kebenaran, mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya, pedoman keberadaan yang pada tujuannya hidup di dunia adalah Tuhan semesta. Jika sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan ajaran agama dan tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Ya, jaketnya juga coba dibuka jaketnya. Atau sana dulu. Ah. Oke, yuk. Salah satu dari mereka harus sekian presentasi kami. Ada bertanya? Oke, tidak ada. Kami tutup. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Akan kelompok 3. Apakah udah selesai? Bu, itu Pak. Kelompok keempat dulu kalau begitu. Pak, yang dikasih nilai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu peta konsep lembaga agama. Lembaga agama merupakan bagian dari praktik keberadaan masyarakat. Beda tuh. Lembaga agama sebagai penopang kebenaran, kebenaran, kebenaran,
ada liburan. Pedoman ada keberadaan. 3. Saling menghargai pendapat, adil, toleransi. 4. Sikap terhadap pembangunan gereja. Mendukung pembangunan gereja agar mereka bisa beribadah. Nomor 5. Cara mengatasi masalah dengan bermusyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, dengan bersikap adil kepada masyarakat. Adakah yang ingin bertanya? Maka ada yang mau bertanya terkait pembangunan gereja? Apa? Ya. Silakan di take. Namanya siapa? Nopal. Perdana. Oke, silakan. Bagaimana cara pembangunan gereja? Terus sekali lagi, Bapak. Bagaimana cara mendukung pembangunan gereja? Oke, bagaimana cara mendukung pembangunan gereja? Silakan ditanggapi. Gak ada di situ, aja. Cara bermusyawarah. Tujuh tangan dulu baru jawab. Yang mana? Oke, silakan. Maka ada yang mau bertanya lagi? Kemudian presentasi dari kelompok 4. Bila ada lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tepuk tangan dulu. Sebentar tadi Aura. Ya, di situ aja. Hari ini kami akan membacakan hasil presentasi kelompok kami. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek dalam masyarakat keagamaan. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibangunkan. Pedoman mengungkapkan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik bersama. Pedoman keberadaan yang pada hasilnya makin hidup di dunia adalah keadilan sosial. 3. Tidak ada saling menghargai perbedaan agama, tidak ada saling membangun toleransi perbedaan agama, tidak ada tidak adil dengan agama lain. Meminta surat izin pembangunan gereja kepada wali kota dan meminta lahan untuk pembangunan gereja. Silakan ditanya. Apakah ada yang bertanya? Oke, pertama ini dulu. Namanya siapa? Kenapa wali kota Cilegon menolak pembangunan gereja? Kenapa kira-kira wali kota yang menolak? Coba. Karena wali kota Cilegon menolak komunitas para Kristen di daerah mereka. Tadi pertanyaannya adalah kenapa wali kota menolak pembangunan gereja? Karena mereka tidak mau ada gereja di tempat mereka. Karena di Cilegon itu komunitasnya semua orang Muslim. Oke, ya, kasih tepuk tangan dulu. Serius.
pembangunan gereja itu apa yang harus dilakukan? Namanya siapa nak? Atau ya Pak, wajib? Ya, silakan dijawab. Wajib. Lebih keras. Ya. Meminta surat kepada pihak yang berwajib. Siapa yang menjawab tadi? Oke. Lagi. Oke, cukup. Silakan ditutup. Sekian dari presentasi kelompok kami yang telah dilaksanakan selamat siang. Namanya siapa? Siapa? Kezia. Kezia. Oke, anak duduk. Capek lah. Siapa? Kenal. Ini siapa yang jadi moderatornya? Selamat siang semuanya. Siang. Hari ini saya bersama kelompok saya ingin melakukan proses diskusi bersama kelompok. Pengertian lembaga adalah sistem yang seimbang dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah ditentukan dan ditentukan. Oke, lanjut. Nomor 2. Dalam pernikahan beda agama, hubungan antara terjadinya konflik, ada kerukunan. Akibat diperlukan akibatnya adalah anaknya akan memilih agama yang dianut dan rumah tangga tidak langgeng. Bagaimana cara mengatasi perbedaan agama? Salah satu harus mau pindah agama. Baik, itu hasil diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Yang pertama ini. Dari kelompok pertama akan bertanya, kenapa di Indonesia dilarang pernikahan berbeda agama? Oke, namanya siapa? Apa Pak? Apa? Kelompok pertama. Oke. Silakan dijawab. Karena tidak sesuai norma dan tidak sesuai dengan hukum agama. Apakah jawaban saya memuaskan? Memuaskan. Lanjut. Yang kedua tadi. Saya Afif dari kelompok Duduk, 1. ini bentar. Duduk dulu. Saya Afif dari kelompok 1 ingin menanyakan apa dampak negatif dari penolakan pembangunan gereja? Enggak beda, Beda agama diterima oleh negara? Oke, apakah pernikahan beda agama diterima oleh negara? Tidak. Oke. Ada lagi? Yang lain? Tadi namanya siapa? Kinara, Pak. Kinara. Oke. Silakan yang moderatornya ditanyakan kembali. Apakah masih ada yang mau tanya lagi? Apa kira-kira dampak negatif dari pernikahan beda agama? Dampak negatifnya itu hubungan tidak akan langgeng, terlalu sering terjadi konflik karena keras kepala gitu. Itu aja. Oke, sekarang bertanya apakah jawaban saya memuaskan gitu? Apakah jawaban saya memuaskan? Ya. Baik. Ada yang tanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Oke, silakan ditutup. Baik, ini hasil diskusi dari kelompok 5. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, selamat siang. Siang. Tepuk tangan dulu untuk kelompok mereka. Atasnya yang mana atasnya? Kemudian berikutnya. Siapa namanya nak? Opa. Oke, kemudian sampingnya Pasca, yang mana Pasca? Ini namanya? Nah, bantu Bapak tempel. Bantu Bapak tempel.
kelompok ini? Kayak Zaim. Zaim nama itu. Ya, Zaim di tengah. Dia jadi artis. Zaim, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Silakan, bentar. Ini jangan menghalangi apa yang di situ. Oke. Satu, pengertian tokoh agama. Tokoh agama merupakan bagian dari patrik kepercayaan masyarakat yang terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban. Sumber kebenaran, pengaturan tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia sebagai pedoman kehidupan manusia tidak sah karena melanggar peraturan agama dan negara, karena kedua agama itu tidak setuju dengan pernikahan beda agama. Ada susah memilih agama yang Baik, kami membuka sesi pertanyaan untuk sesi curhat. Jadi nggak usah panjang lebar. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Siapa yang mau nanya? Silakan tunjuk tangan. Oke. Baiklah, saya akan mempertanyakan dan penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Apa dampak negatif penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon? Mereka bukan bahas gitu. Mereka Apakah ada yang mau bertanya? Naomi dulu ya. Silakan diri. Enggak. Apa dampak dari pernikahan beda agama? Oke, apa dampak pernikahan beda agama? Apa tadi? Membagi agama yang jauh. Apakah pertanyaan dari kelompok kami memuaskan? Baik, Keluarga MC aja, sesuai jadi MC. Ini baik. Apakah ada yang mau mengasih pertanyaan untuk kelompok 6 lagi? ada pertanyaan lagi? Ada Pak? Ini Pak. Siapa? Saya Pak. Apa dulu? Saya dari kelompok kelompok 1 akan menanyakan apa yang maksud dengan lembaga agama. Lembaga agama merupakan bagian dari Kepercayaan masyarakatnya yang terus mengalami pengembangan seiring dengan kemajuan peradaban. Apakah coba bisa menjelaskan? Moderatornya ada nih. Moderator partnernya. Apakah jawaban dari kelompok kami memuaskan? Ya. Gua rasa cukup sampai di situ ya. Oh ini yang baru. Tadi udah nanya kan? Ini belum kan? Belum, Pak. Ya, silakan diri. Saya dari kelompok 2 akan menanyakan sesuatu. Apa dampak negatif dari pernikahan agama? Beda agama. Udah tadi. Kemudian dari kelompok kami. Waduh, keren sekali. Ini beda, udah. Mantap. Sekarang Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ambil satu lembar kertas. Ambil satu lembar kertas. Dah? Semuanya perhatikan screen-nya. Sekarang kamu berkesempatan nilai teman kamu yang tadi. Tapi yang dinilai adalah gimana menurut kamu reaksi
kemudian kerja samanya. Kerja apa yang bagus ya? Cara nilainya perhatikan. Ade menilai Apan, Apan menilai Apit, Apit menilai Apit, Apit menilai Andre, Andre menilai Akil, Akil menilai Ade. Berikut untuk kelompok berikutnya juga begitu. Ataya menilai Aziza, Aziza menilai Carly, Carly menilai Darius, Darius menilai Diana, Diana menilai Ben. Kalau tidak ada event yang tidak hadir, maka di skip balik ke sini. Nanti ya. Ya, silakan dituliskan nilai temannya. Apakah dia aktif? Gimana kerjasamanya tadi? Tuliskan di selembar itu. Kamu nilai enggak satu orang? Satu orang satu lembar. Apa? Ya, cuma nilai satu orang aja. Nilai itu keaktifannya sama kerjasamanya. Oh iya, aku nilai di mana? Ya, di mana? Ya, cara nilainya misalnya Apaan tadi sangat aktif dan kerjasamanya juga bagus, misalnya gitu. Tapi kalau kurang, Apaan tadi kurang kerjasama dan kurang aktif, misalnya gitu. Nah, dalam kalimat. Berarti apa yang menilai tulis di situ. Mana nilai 5 ya mana? Ini kan bisa dia nilainya Masih nilai 5. Gak usah panjang-panjang, 1-2 kalimat aja. Kamu nomor berapa? nomor 3. Kamu nilai apa? Berapa? Sudah? Ya. Tuliskan nama kamu di atas. Oke, Bapak rasa cukup untuk menilai temannya. Sekarang Bapak tanya kira-kira apa yang kamu dapatkan dari pelajaran kita hari ini. Bukan perasaan yang Bapak tanya. Apa yang kamu dapatkan tentang apa? Kalau dari pelajarannya, kira-kira kesimpulan belajar kita hari ini apa? Mengetahui apa itu lembaga agama. Apa lagi? Apa lagi selain mengetahui apa lembaga agama? Dapat mengetahui dapat beda agama. Apa lagi? Apa lagi yang kamu ingat tadi yang kamu pelajari? Ya, toleransi. Tidak membeda-bedakan agama. Dapat mengetahui pernikahan beda agama. Kerukunan. Apa lagi? Selain itu. Oke, cukup. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana lembaga agama itu apa, contoh-contohnya apa, dan bagaimana menyikapi beberapa masalah yang ada di lembaga agama. Sekarang coba kita lihat ada Bapak sediakan. Perhatikan dulu. Di
sini ada 4 soal atau 5 soal. Kamu tidak perlu nulis soalnya, hanya jawabannya saja. A, B, tenang aja, tidak perlu ditulis. Ya. Kita coba lihat ini. Nah ini. Anjing lah. Ya, dijawab di kertas yang tadi. Jangan dirobek yang nilai teman kamu tadi. Bapak bacakan. Andi seorang pria muslim yang bekerja di toko bangunan. Setiap gajian Andi selalu menyisihkan gajinya untuk membayar zakat. Selain itu, Andi seorang pria yang taat beragama. Andi rajin sholat dan selalu menunaikan sholat lima waktu. Andi selalu antusias untuk menunggu bulan puasa dan biasanya puasanya selalu penuh. Andi sangat antusias untuk menunggu hari pertama puasa. Lembaga yang bertugas mengatur pembayaran zakat, aturan sholat, aturan waktu puasa adalah lembaga apa? Tulis di situ. Lanjut. Ya, di yang tadi kertas yang penilaian teman kamu. Lanjut nomor 2. Dengarin, supaya bapak bacain. Pada awalnya, Agung adalah seorang preman di Tanah Abang. Ketika menjadi preman, Agung sangat sering terlibat dalam perkelahian. Bahkan Agung bercerita bahwa beliau pernah membunuh. Tetapi ketika belajar agama, Agung sadar dan berubah dan menyadari itu salah. Dalam hal ini agama berfungsi sebagai A. Sumber rekreasi, B. Mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, C. Pedoman keberadaan karena manusia hanya ciptaan, dan D. Sebagai pedoman hidup dan sumber kebenaran. Tuliskan jawabannya, nggak perlu tulis keterangannya. A, B, atau C, atau D aja. Nomor 3. Nomor 3, perhatikan. Mau membacakan soalnya. Nina sedang berduka karena 2 minggu lalu orang tuanya meninggal. Dia sangat terpukul dan sedih. Di tengah kesedihannya, Nina rutin berdoa. Setelah selesai berdoa, Nina merasa terhibur dan lega. Dalam hal ini, agama berfungsi sebagai A. Pedoman rekreasi dan hiburan, B. Mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, C. Mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia, D. Sebagai pedoman hidup dan sumber kebenaran. Oke. Sudah? Cukup. Nah, kira-kira gimana perasaannya belajar hari ini? Nah, tapi Pak ada kesal juga. Ternyata tidak bekerja. Ada yang tidak bekerja? Tadi juga kamu udah menilai teman kamu di kertasnya. Yang Bapak lihat, semuanya tadi sudah cukup bekerja sama. Tapi memang ada beberapa kelompok yang agak terbengkalai kerjasamanya. Bapak nggak perlu sebut kelompoknya, itu kelompok mana. Ada yang cekcok begitu. Tapi begitulah kira-kira kerjasama. Harus ada partai. Ya cekcoknya. Tapi ya belajar untuk menerima. Gimana yang kita yang rajin ngajak teman yang malas-malasan tadi supaya rajin. Orang yang malas-malasan jangan mempertahankan sifat. Oke, nah kira-kira Bapak mau kasih kita. Kamu pernah dengar bintang kasih Gojek? Kalau pelayanan Gojeknya bagus dikasih bintang 5. Kalau terlambat, habis itu lama, habis itu bau ketek lagi, itunya drivernya kasih bintang 1. Kira-kira belajar hari ini bintang berapa? 5. Bintang 100 nggak ada bintang 100, nggak cukup bintang 1000. Oke, nah untuk berikutnya kita akan coba pelajari tentang lembaga politik. Semoga
Ya, kamu bisa baca dulu bukunya supaya tahu tentang lembaga politik. Nanti bicara tentang partai dan ya. Sensitif itu bilangnya. Oke. Nah, Bapak rasa itu aja belajar kita hari ini. Terima kasih anak Bapak. Presentasinya sudah bagus tadi di depan juga. Suka apa yang sudah kalian tampilkan. Sekarang ketua kelasnya boleh siapkan